Halo teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kali ini Uang Kas akan membahas topik yang sering bikin kepala cenat-cenut. Cara pintar kelola gaji, bonus, dan passive income. Coba jujur, siapa di sini yang tiap kali gajian langsung berubah jadi sultan sehari, tapi seminggu kemudian udah cari-cari mie instan di dapur? Nah, itu tandanya kita butuh strategi biar uang kita nggak cuma mampir sebentar kayak mantan yang numpang sayang lalu pergi lagi. Di video ini, kita bakal ngobrol santai ala nongkrong di kafe. Jadi anggap aja kita lagi duduk bareng, minum kopi, dan bahas gimana caranya bikin uang kerja untuk kita, bukan sebaliknya. Poin 1. Pisahkan kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Hei sobat, bayangin deh, kita lagi nongkrong di kafe. Kamu pesan kopi hitam biasa, aku pesan latte dengan ekstra whipped cream. Ternyata harganya latteku bisa buat 2 kali nongkrong lagi minggu depan. Nah, inilah pentingnya bedain antara kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Gaji itu kayak nasi kotak, porsinya udah pas. Kalau kita makannya kalap, ya nggak heran cepet habis. Jadi coba bikin 3 kategori. Pertama, kebutuhan wajib. Bayar kos, listrik, makan. Kedua, keinginan. Beli sneakers baru, nongkrong di kafe fancy. Ketiga, gaya hidup, biar dibilang keren di Instagram. Kuncinya, jangan sampai kebutuhan kalah sama gaya hidup. Ingat, gaya hidup itu seringnya cuma biar dapat like, bukan bikin dompet tenang. Kalau kamu bisa pisahin ini, uangmu nggak bakal hilang tanpa jejak. Anggap aja kayak filter kopi. Biar yang keluar itu rasa nikmat, bukan ampas doang. Poin 2. Terapkan sistem amplop digital. Sob, ingat dulu gak zaman orang tua kita suka pakai amplop buat gaji? Ada amplop buat makan, buat sekolah anak, buat belanja. Nah, kita bisa modernisasi cara itu jadi amplop digital. Bedanya sekarang pakai rekening terpisah atau aplikasi e-wallet. Bayangin, kita lagi duduk di kafe ini, ada 3 gelas kopi di meja. 1 buat kebutuhan, 1 buat tabungan, 1 buat hiburan. Kalau kamu minum habis gelas hiburan, ya udah, jangan nyolong dari gelas tabungan. Caranya gampang. Misal kamu gajian 5 juta, bikin aturan, 50% kebutuhan, 30% tabungan dan investasi, 20% hiburan, atau sesuai versi kamu. Jadi uang nggak campur aduk kayak es campur yang kebanyakan sirup. Dengan begini, kamu bisa kontrol pengeluaran dan bonusnya, pas akhir bulan nggak panik cari pinjaman. Percayalah, sistem amplop digital ini bikin kita lebih disiplin. Ibaratnya kayak barista bikin kopi sesuai takaran. Kalau asal campur, rasanya berantakan. Jadi ayo kita mulai bikin amplop digital biar gaji nggak cuma numpang lewat. Poin 3, jangan anggap bonus sebagai uang tambahan. Halo sobat, aku tanya dulu. Pernah nggak pas dapat bonus kerja, tiba-tiba rasanya pengin borong semua barang di mall? Bonus itu memang sering bikin kita merasa jadi raja sehari. Tapi hati-hati, kalau salah kelola, bonus itu cuma lewat kayak angin. Coba anggap bonus itu sebagai teman investasi, bukan teman pesta. Kalau gaji itu ibarat kopi hitam harian, bonus itu kayak sirup karamel menambah manis, tapi bukan bahan utama. Jangan habiskan semua buat belanja impulsif. Misalnya kamu dapat bonus 10 juta. Sisihkan dulu minimal 70% untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Sisanya silahkan buat self-reward, mungkin beli jaket keren atau traktir sahabat di kafe. Tapi jangan kebalik ya, 70% buat gaya hidup, sisanya baru ditabung. Itu sama aja kayak bikin kopi. Kopinya setetes, gulanya segelas. Bonus itu kesempatan emas untuk mempercepat mimpi kita, bukan sekedar mempercepat posting story belanja. Jadi, lain kali kalau dapat bonus, senyum dulu, syukuri, terus rencanakan dengan bijak. Ingat, bonus itu datang jarang-jarang. Jangan sampai hilang cepet-cepet. Poin keempat, bangun dana darurat. Bro, bayangin kalau kita nongkrong di kafe, terus tiba-tiba listrik mati atau hujan deras bikin kita kehujanan pas pulang. Nggak enak kan? Nah, begitu juga dengan hidup. Penuh kejutan yang kadang nggak enak. Makanya kita butuh dana darurat. Dana darurat itu kayak payung di musim hujan. Kamu nggak akan nyesel bawa, tapi kamu bakal nangis kalau nggak punya pas dibutuhin. Idealnya simpan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau ada hal tak terduga, motor mogok, sakit, atau di PHK, kamu nggak panik cari utangan. Caranya gampang, sisihkan sebagian kecil dari gaji tiap bulan. Jangan tunggu ada sisa, tapi anggap itu tagihan wajib ke diri sendiri.
Kalau kamu nunda, percaya deh, uang itu bakal habis entah kemana. Kayak keripik pentang yang cuma satu, tiba-tiba ludes sekantong. Dengan dana darurat, hidupmu lebih tenang. Kamu bisa nongkrong santai di kafe tanpa kepikiran. Aduh, kalau besok ban bocor gimana? Ingat, dana darurat itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat jaga ketenangan hati. Poin kelima, mulai investasi sedini mungkin. Halo sob, pernah dengar pepatah, waktu lebih berharga daripada uang? Dalam hal investasi, pepatah ini 100% benar. Kalau kamu mulai investasi dari muda, efek compounding alias bunga berbunga bisa bikin uangmu tumbuh kayak tanaman yang disiram tiap hari. Bayangin kita nanam kopi. Kalau ditanam sekarang, beberapa tahun lagi bisa panen banyak. Tapi kalau ditunda, ya jelas makin lama panennya. Sama juga dengan investasi. Mau itu reksadana, saham, emas, atau properti, yang penting mulai dulu. Nggak usah tunggu punya uang besar, mulai aja dengan nominal kecil, yang penting konsisten. Anggap aja kayak beli kopi saset tiap hari. Kalau bisa beli kopi 10.000, artinya kamu juga bisa investasi 10.000. Investasi itu bukan cuma soal cari untung, tapi soal menyiapkan masa depan. Jadi, jangan sampai kamu di usia 40 masih bilang, seandainya dulu aku mulai investasi dari umur 20. Nggak mau kan? Jadi ayo mulai sekarang. Jangan biarkan uangmu nganggur, biar dia juga kerja keras buat kamu. Poin keenam, ciptakan passive income. Sobat, gaji dan bonus itu enak, tapi coba bayangin kalau kamu bisa nongkrong di kafe tapi tetap dapat uang masuk. Itulah enaknya passive income. Passive income itu kayak kopi refill gratis. Kamu santai aja, tapi gelasmu tetap terisi. Bisa dari banyak cara, sewa properti, dividen saham, royalti buku, bahkan konten YouTube kalau konsisten. Yang penting sekali kamu buat pondasinya, alirannya bisa terus jalan. Tapi jangan salah, passive income itu nggak datang tiba-tiba kayak hujan deras. Butuh kerja keras di awal. Anggap aja kayak bikin cold brew. Butuh waktu lama untuk proses, tapi hasilnya segar banget. Dengan passive income, kamu nggak terlalu tergantung sama gaji bulanan. Hidup jadi lebih aman, karena ada jalur cadangan. Jadi kalau ada badai dalam hidup, kamu tetap bisa ngopi dengan tenang. Nah, sobat, dari obrolan santai kita hari ini di kafe, ada beberapa hal penting. Pertama, pisahkan kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Kedua, pakai sistem amplop digital biar uangmu lebih teratur. Ketiga, jangan anggap bonus sebagai uang pesta, tapi uang percepat mimpi. Keempat, jangan lupa dana darurat, itu payung hidupmu. Kelima, mulai investasi sekarang juga, jangan tunggu nanti. Dan terakhir, ciptakan passive income biar hidup lebih tenang. Ingat, uang itu sebenarnya netral, tergantung bagaimana kita kelola. Kalau bijak, dia jadi sahabat yang setia. Kalau sembrono, dia jadi tamu tak diundang yang cepat pergi. Jadi ayo kita belajar pintar kelola gaji, bonus, dan passive income, biar dompet kita tetap tersenyum di akhir bulan. Nah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih Anda udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan nantikan video berikutnya dari channel ini. Bye-bye.